Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Autored Max. Ini adalah Honda Brio-nya orang Jepang. Ya, ini adalah Honda N1. Ini kalau di Jepang, ini adalah sebuah kei-car atau LCGC khusus Jepang. Sekarang dia udah diimpor ke Indonesia dan kalau kalian penasaran, cek aja langsung ke Safari Motor. Ini sosmed sama nomornya. Nah, seperti apa sih Brio-nya orang Jepang? Cek video ini. Ya, jadi kalau tadi kan gue bilang ini Brio-nya orang Jepang, ya agak bener dan salah sih. Bener karena ini salah satu mobil yang paling laris di Jepang. Tapi salahnya adalah karena ini tidak ada mirip-miripnya dengan Brio. Kalau dibilang mirip, ini lebih mirip kayak Honda Life. Jadi dulu ada mobil kecil namanya Honda Life, itu mirip banget sama N1 ini. Bahkan kalau misalnya Honda N-Box Custom, yang itu dia tampil lebih minibus gitu ya. Ini kayak hatchback kecil yang sangat imut dan menggemaskan. Lampu depannya aja udah LED dan bentuknya lingkaran. Imut banget, agak mirip Mini Cooper. Bahkan mukanya ini ya, dari kiri sampai ke kanan, dia dikasih hitam-hitam jadi kesannya lucu. Kayak panda gitu ya kalau boleh gue bilang. Dan logo Honda di sini. Dan mobil ini dia sudah pakai Honda Sensing. Nanti kita lihat di dalam. Dan untuk N1 yang ini dia nggak pakai fog lamp ya. Ya mungkin sesuai dengan konsepnya ya. Tapi muka depannya emang gemesin dan karena ini sebuah kei-car, dia ada batasan kapasitas mesin. Jadi 160 cc 3 silinder tapi udah pakai turbo. Kita sanggah dulu. Dan Honda. Nggak dicat dan nggak dikasih peredam. Dan bisa kalian lihat ini bener-bener padat. Udah mobilnya kecil, mesinnya kecil, dipadetin biar semua-muanya tuh muat. Tenaganya yang turbo ini sekitar 64 PS dan torsinya 104 Nm. Yang ini penggerak roda depan dan gearboxnya pakai CVT. Dan ngomong-ngomong mesin ini, bensinnya itu bisa sampai 26 km per liter kalau dites di Jepang. Kalau di sini, ya siapa yang tahu. Dan karena family Honda N ya, ada Honda N1, N-Box, N-Van, N-Truck. Ini salah satu yang paling terjangkau, jadi mungkin itu dia alasan kenapa wipernya masih yang biasa, belum yang frameless. Tapi seperti gue bilang, udah ada kamera buat Honda Sensing di sini. Dan ada antena yang normal, tapi ini malah cocok buat mobil ini karena kasih kesan lucu atau gemes atau imut. Dan lucunya nggak di belakang ya, entah kenapa dia dipasang di depan. Ya gitu deh, kita lihat bagian sampingnya yuk. Buat bagian samping, pertama-tama kita lihat peleknya. Pelek kaleng, kayak VW Kodok atau VW Beetle. Tapi lagi-lagi gue bilang, cocok sama mobil ini karena ya itu tadi bikin kesan retro atau klasiknya itu malah jadi semakin kuat. Pinggirannya aja chrome dan bagian tengahnya chrome. Ini hitam dan dia pakai ban eco-ecoan dari Yokohama. Ini Yokohama Blue Earth dengan ukuran 155/65 R14. Depan belakang ukurannya sama dan rem depan dia udah cakram. Mobil ini bisa dipesan dengan warna dual tone. Jadi misalnya bodi biru atap hitam atau bodi putih atap warna lain, itu bisa banget. Dan meskipun tampilannya seperti ini, dia udah punya smart entry. Tinggal pencet buat kunci atau buat buka. Nah, buat yang penasaran bentuk kuncinya kayak gimana? Ini dia, kecil banget, lebih kecil daripada kunci Honda PCX. Dan tombolnya cuma 2, lock sama unlock. Dan bagian samping benar-benar sederhana. Pelek belakangnya aja sama persis kayak pelek depan. Chrome, hitam, chrome, dan remnya yang belakang itu tromol. Sekarang kita lihat bagian belakang. Pertama-tama, lampu belakang full LED. Lampu rem, lampu siaga, dan lampu sennya. Dan gue seneng kalau mobil itu punya tema yang kuat. Karena gak semua mobil harus racing dan gak semua mobil harus agresif. Boleh juga elegan dan boleh juga retro atau klasik. Seperti Honda N1 ini. Nggak perlu ada aksesoris atau tarikan garis yang aneh-aneh buat bikin mobil ini kuat karakternya. Dan demikianlah mobil ini. Dia nggak perlu low spoiler. Itu nggak penting buat mobil yang berusaha klasik seperti ini. Ada buat wiper di sini, terus ada buat defogger di sini, ada juga lampu rem ketiga dan ada wiper. Nah, terus di sebelah sini ada emblem N1. Itu nama mobil ini. Dan kalau kita mau buka bagasinya, ada satu garis di sini itu penanda buka bagasinya itu di sini. Nah, kita buka. Terus buat bagasinya sendiri, ini rata-rata aja ya, kayak hatchback 1500 cc di Indonesia. Tapi kalau kita lipat jok belakangnya, kayak gini.
jadi lega banget dan rata lantai. Apalagi lantainya itu rendah. Dari tanah ke sini itu rendah banget. Jadi kalau ngangkut yang berat-berat kayak misalnya tas, LPG atau galon, itu pasti bisa lebih mudah lagi. Dan kalau kita lihat di bawah sini, ada kantong penyimpanan ekstra. Terus buat yang penasaran, di mana ban serepnya? Nggak ada. Adanya cairan penambal ban, terus ada pompa elektrik di sini. Nah, terus kalau kita buka di sini, baru ketemu dongkrak dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita tutup aja. Dan kalau kalian lihat di sini, ini ada satu kamera parkir. Cuma satu ya, di sisi lainnya nggak ada. Kita tutup. Sama di bagian bawah, ada 2 sensor parkir, kiri kanan. Dan meskipun nggak punya lampu kabut belakang, dia ada reflektor mata kucing. Masuk yuk. Oke, akhirnya masuk ke dalam Honda N1. Yang pertama kali ke notice adalah setirnya HR-V. Ya, jadi desainnya, tombol-tombol itu mirip banget sama Honda HR-V yang baru. Jadi ketebak ya, ngambilnya dari sini. Terus kita bicara lagi-lagi soal space ya. Meskipun kayak car lain kayak misalnya Suzuki Wagon R Smile yang kemarin atau Honda N Custom itu bisa kesannya lega. Ini masih oke, cuma nggak berasa lega entah kenapa. Padahal mobilnya juga kecil dan pemanfaatan ruangnya juga mungkin sama bagusnya, tapi entah karena pilarnya agak tebal dan nggak ada kaca tambahan, mungkin nggak kerasa segitu leganya. Terus buat pemilihan bahan-bahan, dia di sini dominan plastik, terus di sini ada plastik yang glossy, dan joknya dia pakai bahan kulit kombinasi sama kain, dan kayaknya agak keset ya, bagus nih. Tapi untuk kualitas pemasangan, cuma di bagian sini ya agak tipis. Sisanya meskipun bahan plastiknya itu standar-standar aja, tapi fit and finishingnya itu lumayan solid. Terus posisi nyetirnya gimana? Sebenarnya lumayan ergonomis. Honda tuh biasanya kalau ngasih posisi duduk itu selalu enak, dan setir ya sayangnya cuma bisa naik turun dan tidak bisa maju mundur. Untuk joknya depan dua-duanya manual, jadi mau maju mundur, rebah atau tegak. Bahkan untuk naik turun itu semuanya masih manual, tapi joknya tebel dan empuk. Sama permainan warna di sini tuh mungkin nggak seberapa, cuma plastik hitam sama warna krim di sini, sama warna krim di jok, dan udah itu doang. Tapi udah lumayan buat bikin mobil ini agak meriah. Dan kita lihat fiturnya apa aja. Pertama-tama jelas Honda Sensing. Dia ada adaptive cruise control, dia ada lane keep assist, bahkan dia juga ada lane departure warning dan rem otomatis. Kenapa Brio tidak bisa seperti ini ya? Apa takut mahal? Brio aja udah mahal sekarang. Dan seperti yang kalian bisa lihat, dia nggak pakai head unit. Karena kalau pakai, itu asli dari Jepang dan bahasanya bahasa Jepang, nggak bisa diubah. Jadi mendingan nggak usah dikasih biar bisa dicocokin sama head unit selera lokal Indonesia. Lanjut ke bawah, dia ada AC, dia cuma single zone, tapi udah auto climate control. Tapi yang di sini dia nggak pakai jok pemanas. Ya udahlah, nggak apa-apa. Di sini ada tuas CVT ya, dia pakai CVT. Dan sekarang kita lihat speedometernya. Nah, sekarang kita mau lihat speedometernya, kita nyalain tombol start stop. Nah, kita lihat dia speedometernya pakai latar belakang yang agak terang ya, dan kalian bisa lihat dia speedometer yang analog, tachometer analog, dan ada layar MID di sebelah kiri. Cuma seperti gue bilang, karena mobil ini impor dari Jepang, semua infonya pakai bahasa Jepang, yang gue juga nggak ngerti apa artinya. Tapi kesannya emang lucu sih. Biarpun teknologi nggak seberapa, tapi image atau kesan lucu itu dapat, impresi lucunya dapat. Cakep emang kayak car. Terus buat gimmick lainnya, di sini ada rem parkir elektronik, jadi tinggal pakai jari aja. Dan tepat di bawahnya ada brake hold, lumayan canggih nih. Terus untuk drive mode-nya cuma ada normal sama ikon. Dan kalau nanya kantong, di pintu ada kantong, tapi lumayan tipis. Dan dia ada laci, tapi kecil banget. Tepat di atasnya ada laci kecil, sama di bagian tengah ada 3 charger USB. Nah, terus di bagian tengah ada tray kecil, ada 12 volt, ada 1 cup holder, sama ada 1 tray kecil lagi di antara kedua jok depan. Terus untuk sabuk pengaman dia fix, nggak bisa diatur. Lampu kabinnya masih warna kuning, dan itu aja untuk bagian depannya. Sebenarnya oke, meskipun nggak se-wow kayak car lainnya. Sekarang kita pindah ke belakang. Oke, masuk ke belakang Honda N1. Tinggi gue 178, dan untuk ruang kepala agak fair ya, nggak oke, nggak lega banget, cuma cukup doang. Tapi ruang kaki juga sebenarnya cukup-cukup aja. Nggak selega Honda N-Box Custom yang udah di-review sebelumnya. Ya, cuma segini aja, tapi untungnya masih ada beberapa kelebihan. Lantainya itu rata, jadi enak buat geser ke kanan atau ke kiri. Dan joknya terpisah 50-50. Cuma sayang ya, nggak ada armrest dan joknya bener-bener nggak ada kontur. Jadi mungkin agak sedikit kurang nyaman
meskipun bahannya tebal. Dia ada 2 headrest seperti ini, ada speaker, dan sayangnya di belakang itu tidak sewah di depan. Di depan ada handle pintu chrome, di sini plastik hitam, dan ya gitu. Di belakang itu nggak sewah di depan, dan nggak banyak gimmick di sini. Bahkan charger aja nggak ada. Ya, jadi mungkin emang lebih memprioritaskan orang depan. Tapi ada satu hal yang khas Honda, Ultra Seat. Praktis, dan ini Honda jagonya. Oke, jadi apa kesimpulan soal Honda N1 ini? Well, dia adalah mobil terlaris di Jepang karena mungkin dia adalah salah satu kei car yang paling affordable. Tapi kalau di sini, mungkin di antara kei car lain yang pernah kita kenal, dia bukanlah yang paling canggih atau yang paling banyak gimmicknya, dan bukan juga yang paling luas. Cuma emang dia distintif atau cute banget, imut kalau di jalan. Atau misalnya mungkin kalian kangen dengan Honda lama kalian. Misalnya, oh gue dulu punya Honda Live, tapi gue pengen beli lagi. Beli si Honda N1 ini karena dia mirip banget sama Honda Live. Oke, itu aja buat video kita kali ini. Makasih banget udah nonton, dan buat video ini kita terima kasih banget sama Safari Motor karena udah ngizinin kita bahas si Honda N1 ini. Kalau kalian pengen lihat, mobilnya ada di sini, sosmednya, dan juga nomor teleponnya. Oke, thank you banget. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar juga. Dadah!